Mulai belajar dewasa. Shalom, perkenalkan nama saya Pak Teddy Lionome. Saya mengajar di kelas 10 untuk semester ini. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dalam doa yang saya pimpin. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan kami boleh belajar lagi dalam sistem online ini. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami semua dapat memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pimpin tuntun kami mulai dari awal hingga akhirnya pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua materi dan penugasan, yang ketiga sistem penilaian. Sesuai rapat Dewan Guru minimal itu 76 untuk ketuntasan. Dan yang keempat adalah refleksi. Kita langsung saja. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini yaitu melalui metode direct learning online, diharapkan siswa dapat mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus-menerus bertumbuh sebagai pribadi dewasa dan mencontohkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa, serta menemukan pemahaman tentang remaja yang dewasa, dan selanjutnya siswa dapat menciptakan karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Berkaitan dengan hal ini, silahkan anak-anakku sekalian membuka grup WA di kelas yang sudah Bapak buat kemarin dan lihat materi e-book. Untuk dibaca, Bapak beri waktu 10 menit ya. Silahkan. Anak-anak dapat mempause video ini. Oke. Selanjutnya, ada pertanyaan yang perlu masing-masing jawab ya. Menurut kamu, mengapa masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan? Bapak tunggu jawabannya di grup WA. Masing-masing mengirimkan jawabannya. Segera, Bapak tunggu ya. Terkait dengan pertanyaan tadi, kita akan menyimak video cerita dengan tema mulai belajar dewasa. Anak-anakku sekalian, siapkan pulpen dan buku untuk mencatat hal-hal penting dalam video ini. Karena setelah akhir dari video ini akan ada pertanyaannya yang wajib masing-masing analisis dan jawab. Mari kita saksikan video berikut ini.
Yes, I win. I love this game. Bagaimana keadaan anak kita, Bu? Dia sekarang SMA dan mulai dewasa. Yos masih di kamarnya. Mungkin sedang istirahat atau main game online. Ayah perlu bicara dan menasihatinya. Oke, Ibu panggil Yos dulu ya. Kata ibu, ayah panggil Yos. Ada apa ya? Bagaimana kabarmu, Nak? Sehat ya. Ya, mari duduk. Ayah mau bicara. Yos masih suka main game online ya? Iya. Yos sekarang sudah SMA, bukan lagi anak-anak. Yos sudah mulai dewasa. Jadi ayah harap kamu fokus belajar dan kurangi main game online. Main game online-nya bisa di hari Sabtu atau Minggu, supaya kamu tetap fokus belajar. Ayah mau Yos menjadi seorang yang sukses. Tapi ya, itu hobi saya senang. Dengar nasihat ayah dulu. Yos sudah mulai dewasa. Yos perlu bertanggung jawab untuk diri sendiri. Mengisi waktu dengan hal positif untuk masa depanmu. Sekarang zaman industri 4.0, kemajuan perkembangan industri, teknologi sangat cepat. Perusahaan mulai beralih menggunakan pekerja robot daripada tenaga manusia. Ini adalah tantangan di masa depan. Persaingan di segala bidang akan semakin sulit. Ayah mau Yos mempersiapkan diri, belajar teknologi daripada gabut lalu main game online. Dan jika perlu, Yos belajar membuat game sendiri. Oh iya. Ayah ingat pesan orang tua dulu, bahwa dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nasihat ini yang membuat ayah belajar semakin dewasa, bertanggung jawab dan semakin bijaksana menilai segala hal. Oke, baiklah. Mulai sekarang Yos akan belajar bertanggung jawab, mengisi waktu luang dengan hal positif dan belajar membuat game. Thanks, ayah sudah ingetin Yos untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. I love you, Dad. Nah, dari video yang telah kita saksikan bersama tadi, sekarang anak-anak analisislah dan buatlah satu cerita singkat tentang bagaimana keluarga mendukungmu untuk bertumbuh dewasa. Dalam mengerjakan tugas ini, anak-anakku bisa saling berdiskusi di grup WA kelas dan tugas dikumpulkan melalui WA grup kelas juga. Bapak beri waktu 15 menit. Silahkan dimulai. Dan video ini bisa anak-anakku pause. Oke?
bertambah umur terjadi dengan sendirinya, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Pernyataan ini sangat menarik sekali, karena banyak orang yang sudah tua, usianya sudah bertambah dan terus bertambah, namun belum tentu menjadi seorang yang dewasa. Lalu, apa kata firman Tuhan tentang hal ini? Mari kita melihat apa firman Tuhan dalam Alkitab terkait hal ini. Kita buka bersama-sama kitab 1 Korintus 13 ayat 11. Di sini tertulis bahwa ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Di sini menarik. Ketika seorang dewasa meninggalkan sifat kanak-kanak dalam perkataannya, dalam hati, feeling, dan bagaimana dia berpikir, itu sudah berubah. Tidak lagi seperti kanak-kanak, tetapi sudah menjadi seorang yang dewasa, yang tahu tentang yang baik dan benar, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Setelah itu bisa menjadi orang yang berpikir positif, sudah bisa bertanggung jawab, berpikir sebelum bertindak, berpikir sebelum berkata-kata. Jadi, apa yang dilakukannya, dipikirkannya terlebih dahulu apakah itu sebab dan akibatnya. Apakah ini positif atau negatif? Apakah ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak? Apakah ini bisa membuat Tuhan marah atau Tuhan senang? Nah, demikianlah kita harus berubah dan terus belajar menjadi dewasa dan terus belajar meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, silahkan mengerjakan soal latihan yang sudah Bapak buat dan bagikan linknya di grup WA kelas. Untuk mengerjakan soal latihan ini, Bapak beri waktu 15 menit. Silahkan dimulai. Dan video ini bisa di-pause juga. Oke? Selanjutnya, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta masing-masing membuat refleksi pribadi tentang materi yang kita pelajari hari ini. Dan kirim di WA grup kelas. Kemudian, anak-anak, Bapak sudah berikan ayat hafalan untuk semua, dan minggu depan itu wajib dihafal. Ayat hafalannya ada di grup WA kelas, sudah Bapak bagikan. Nah, apakah ada pertanyaan? Dan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, silahkan tulis dan kirim pertanyaannya di grup WA kelas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Firman-Mu ya dan amin telah mengingatkan kami untuk kami menjadi dewasa dan meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tuhan, tolong kami dalam proses ini karena tantangannya begitu berat bagi kami. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus mampu membuat kami menjadi dewasa, semakin mengenal Tuhan dan kehendak-Nya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih.